Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan implementasi client server, bahasa pemrograman PHP, MySQL, dan Android dari pertemuan awal hingga pertemuan 15 pada studi kasus CRUD file kategori admin buku dan anggota. Lalu selanjutnya kita ke script Androidnya. Di sini kita ada main active Java. Main active adalah tampilan awal Androidnya. Di sini ada button kategori, button buku, button admin, dan button anggota. Lalu untuk script main active Java-nya ini ada pada pertemuan 6. Kita sebelumnya sudah mengetik ulang, lalu meletakkannya di sini. Lalu selanjutnya, di sini ada koneksi activity Java. Koneksi activity Java itu adalah jembatan antara Android dan MySQL. Dan bahasa pemrograman itu ada 3, ada ASP, JSP, atau PHP. Nah, pada pertemuan kali ini kita menggunakan bahasa pemrograman PHP yang sebelumnya sudah kita buat scriptnya. Lalu selanjutnya di sini pustaka mainpost. Pustaka mainpost itu di sini ada nama-nama file yang kita buat. Ada data kategori, lalu ada data buku, ada data admin, dan terakhir ada data anggota. Selanjutnya kita masuk ke kategorinya. Di sini di layoutnya kita buka kategori main, lalu kita buka admin, kita buka kategori activity dan data kategori. Lalu kita di sini kategori main itu ada layoutnya. Jadi tampilannya bagaimana, buttonnya ada di sebelah mana, dan ukurannya berapa. Di sini ada tabelnya, kontennya kayak gimana, Android layoutnya, lebar, tinggi, dan marginnya. Lalu selanjutnya di sini ada kategori activity Java. Nah, pada kategori ini kita scriptnya tidak berbeda jauh dengan PHP, karena di sini ada string yang sama seperti kategori dan variabel. Sini stringnya sama dengan kategori seperti PHP, dan maaf, ini variabel yang sama dengan kategori. Lalu stringnya sama seperti kategori. Di sini sama seperti kategori yang ada di PHP. Kita menggunakannya kategori dan ID. Ini kategori dan ID. Nah, kategori dan ID-nya. Dan variabel parameter itu tidak jauh dari pada bahasa pemrograman PHP. Karena pada file PHP MyAdmin-nya itu ID dan kategori. Lalu selanjutnya di sini ada data kategori.java. Kategori.java sini itu ada kayak button tambahkan, lalu ada layoutnya juga, lalu ada membuatnya. Di sini adalah CRUD-nya. Di sini ada mengubah, ada menambahkan, ada mengubah, ada warna. Ini buat button editnya. Ini buat tombol delete-nya. Ini pada CRUD yang ada pada kategori. Lalu kita coba pada Android-nya. Sini ada buttonnya. Sebelumnya kita kan ada pada pustaka manifest. Di sini ada kategori, button buku, button admin, dan button anggota. Kita buka ke kategorinya. Nah, di sini kategorinya kita bisa edit, delete, bahas. Ada ID, kategori, dan action. Kita coba untuk menambahkan kategori. Set kategorinya, contohnya komik. Insert. Data berhasil disimpan. Di sini ada ya komik. Lalu kita edit. Update jadi update. Data berhasil diperbarui. Ini udah berhasil diperbarui jadi komik. Lalu kita coba untuk delete. Delete 9. Nah, sudah tidak ada lagi. Kita berhasil mendelete. Kita kembali lagi. Nah,
Dari percobaan kategori ini sudah berhasil. Kita bisa menambahkan, bisa mengubah, dan juga bisa menghapus. Lalu selanjutnya kita close dulu. Selanjutnya kita ke admin. Di sini ada data admin, ada admin activity.java, dan ada admin underscore main. Nah, ini untuk tampilan adminnya, admin underscore mainnya. Di sini ada form widgetsnya, button, ada text files-nya. Ini buat layoutnya. Lalu di sini ada admin activity.java. Nah, pada admin activity.java sama dengan seperti kategori activity. Nah, untuk kategori activity-nya itu string dan variabelnya. Dia tidak berbeda jauh dengan PHP yang ada kita ketik sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Karena jika berbeda, pengambilan datanya tidak akan bisa. Lalu pada data admin Java-nya ini, untuk layoutnya adalah menambahkan baris table, mendapatkan data widget dari XML, lalu ada menampilkan tampilan text view-nya, menyusun ukuran dari table, mengubah data, memberi warna pada baris table. Ini untuk layout pada tampilan adminnya. Saya udah klik, right? Dan di panel-panelnya buat edit text, edit email, edit nama, edit password, edit role, edit feed, dan edit tanggal. Dan pada admin activity Java ini, di sini ada CRUD-nya, ada CRUD encoding hapus, lalu ada isi dan melihat, memasukkan, menampilkan. Lalu kita coba pada Android-nya, admin. Kita contoh tambah emailnya, lalu passwordnya, role-nya 1, aktifnya 1, tanggal 11. Kita insert. Ini ada pemberitahuannya dan udah masuk dan berhasil ditambahkan. Kita coba, karena kita berhasil menambahkan, kita coba untuk bagian edit. Kita ganti namanya, kita ganti emailnya, kita ganti passwordnya, lalu kita ganti role-nya, dan kita ganti tanggalnya, update. Sini juga ada pemberitahuannya jika berhasil, dan di sini sudah berhasil diubah. Dan bagaimana kalau misalnya kita menghapus? Kita tinggal klik button delete-nya. Di sini juga ada pemberitahuannya dan berhasil untuk menghapus data admin. Nah, dari sini dari button admin ini kita bisa mengetahui sudah berhasil untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus. Lalu selanjutnya di sini ada buku underscore main.xml sama seperti yang sebelumnya. Di sini untuk layout untuk petampilannya. Di sini ada button, ada horizontal scroll underscore view, ada scroll view, dan tabelnya, tabel layout. Lalu selanjutnya di sini ada buku activity.java. Buku activity.java di sini bahasanya tidak berbeda jauh dengan bahasa pemrograman PHP, karena jika nama string dan variabelnya berbeda, maka tidak akan terpanggil datanya. Dan di sini juga bisa dalam melihat, mengubah, dan juga menghapus sebagai CRUD pada pertemuan ini.
Di sini ada data.buku.java. Di sini juga sama, layoutnya tidak berbeda jauh dengan buku underscore main. Untuk tampilannya di sini bisa ada menambah baris untuk tabel, menambahkan tampilan teks, menyusun ukuran dari tabel, mengubah data dari kategori activity, memberi warna dari baris tabel, menambahkan button, menambahkan tombol delete. Dia juga ada delete bukunya untuk dan juga mendapatkan biodata melalui ID. Lalu selanjutnya kita akan menguji cobanya melalui Android pada buku. Oke, sekarang kita uji coba pada Androidnya di buku. Untuk bagian CRUD-nya menambahkan, mengubah, dan menghapus. Ini akan coba tambah buku. Kategorinya. Lalu untuk kategorinya kita ketiknya 9. Pengarangnya. Lalu untuk penerbitnya. Lalu untuk tahunnya. ISBN-nya. Untuk stoknya. Untuk dipinjamnya. Di booking-nya. Lalu kita baju itu lagi. Untuk dipinjamnya kita ubah lagi. Lalu kita insert. Lalu kita cek untuk pengetahuan berhasilnya atau tidak. Karena di sini hanya stoknya sampai di rahasia keajaiban bumi, kita bisa mengeceknya di PHP MyAdmin untuk mencari tahu apakah sudah bisa masuk atau belum. Di sini sudah berhasil masuk bagian untuk bukunya. Lalu di sini kita akan mencoba untuk mengeditnya. Kita edit salah satu buku yang kita ingin edit. Contohnya buku pertama kita edit. Untuk bagian namanya, nama bukunya, kita ganti jadi, coba kita singkat SPK. Lalu untuk namanya kita ganti lebih gampang jadi Ahmad. Lalu selanjutnya, kategorinya, untuk di sini kategorinya kita ganti jadi 11. Lalu pengarangnya kita ganti jadi Ahmad. Lalu selanjutnya penerbitnya kita jadi Erlangga. Lalu selanjutnya kita ganti tahunnya jadi 2010. Lalu selanjutnya kita ganti ISBN-nya. Lalu kita ganti stoknya jadi ada 4. Lalu dipinjamnya 1, di bookingnya 1. Kita update. Nah, di sini udah terubah ya dari bukunya, kategori, pengarang, penerbit, tahun ISBN, stok, dipinjam, di booking, dan action. Lalu selanjutnya kita untuk CRUD selanjutnya kita melakukan delete. Nah, ini berhasil ya karena sudah terhapus. Untuk CRUD pada data buku sudah selesai karena sudah berhasil menambahkan, menghapus, dan mengubah. Lalu selanjutnya kita ke yang terakhir, data anggota. Maaf, sebentar. Di data anggota sini ada juga anggota underscore main XML dan anggota activity. Anggota main underscore XML itu adalah untuk layoutnya. Di sini ada button, horizontal scroll view, dan table layout, sama seperti sebelumnya pada layout yang lain.
Lalu di sini ada anggota activity-nya. Di sini bahasanya juga tidak beda jauh dengan bahasa pemrograman PHP yang sudah kita ketik sebelumnya, dengan stringnya sama, email, password, role, activity, dan tanggal. Dan variabelnya juga sama, karena jika tidak sama maka datanya tidak akan terpanggil dari MySQL. Lalu di sini kita bisa melihat untuk CRUD-nya melihat, mengubah, dan menghapus. Lalu selanjutnya di sini ada data anggotanya. Dan data anggotanya di sini tidak jauh dari layout yang pada ada anggota underscore main.xml. Lalu selanjutnya kita ke percobaan pada Android-nya. Di sini udah ada pada seperti yang sebelumnya di pustaka manifest. Di sini ada button anggota. Nah, kita untuk mencobanya tambah anggota. Namanya, lalu emailnya, lalu selanjutnya passwordnya, lalu role ID-nya, is aktifnya, dan tanggal inputnya. Kita insert. Dari pemberitahuannya jika berhasil akan ditampilkan. Di sini udah masuk. Lalu selanjutnya kita akan mencoba untuk CRUD dalam edit. Namanya kita ganti. Lalu alamat emailnya kita ganti. Lalu selanjutnya passwordnya kita ganti. Lalu selanjutnya role-nya kita ganti. Aktifnya kita ganti. Tanggalnya kita ganti. Lalu update. Di sini pemberitahuannya, dan di sini sudah berhasil dalam mengubah data. Jika sudah berhasil, kita lanjut ke CRUD selanjutnya, yaitu menghapus data. Kita klik delete. Di sini pemberitahuan berhasil dari nomor ID 35. Dan semua sudah selesai. CRUD-nya ini dalam anggota berhasil untuk menambahkan, menghapus, dan mengubah. Dan sebelumnya juga di sini kategori buku admin anggota sudah berhasil semua CRUD-nya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.